Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Oke, di pertemuan kali ini saya kembali lagi akan menyapa kalian semua yang tentunya di berita-berita terbaru atau terkini yang hangat untuk dibicarakan teman-teman. Nah, di pertemuan kali ini jadi saya akan membahas tentang sebenarnya ini berkaitan dengan 17 Agustus ya teman-teman, yang bahwasanya sekarang itu sudah akhir bulan Juli, yang dimana lebih tepatnya itu kita sudah mau masuk di bulan Agustus, dan di tanggal 17 Agustus nanti kita akan melaksanakan upacara di Ibu Kota Nusantara teman-teman, atau IKN. Nah, tetapi di sini ada sesuatu hal yang janggal teman-teman, yang dimana ternyata kepala otorita dari IKN Bapak Bambang itu bersama wakilnya kalau nggak salah itu malah turun atau mundur dari jabatannya teman-teman. Jadi kita bertanya-tanya gitu ya teman-teman, yang dimana kenapa kok di akhir bulan Juli ini yang seharusnya mendekati bulan dimana 17 Agustus akan segera dilaksanakan upacaranya di IKN, akan tetapi kepala otorita dari IKN tersebut bersama wakilnya malah turun atau mundur dari jabatannya teman-teman. Nah, mungkin kita juga bertanya-tanya apa alasan dari Bapak Bambang ini mundur dari jabatannya tersebut teman-teman. Nah, sebelum kita menginjak ke apa alasan-alasannya, mari kita bahas terlebih dahulu siapa Bapak Bambang sebenarnya. Nah, jadi Bapak Bambang Susantono ini sebelum berkiprah di IKN, Bapak Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi teman-teman. Bapak Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau ADB, dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Bambang Susantono ini teman-teman juga ditemani oleh Bapak Doni Rahajo teman-teman, atau Rahaju, yang merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yaitu Sinarmas Land teman-teman. Bapak Bambang Susantono merupakan lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung atau ITB teman-teman pada tahun 1987. Dia kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di University of California, Berkeley, dan mendapatkan gelar master di bidang perencanaan wilayah pada tahun 1996. Selanjutnya, dia juga meraih gelar master di bidang teknik transportasi pada tahun 1998 teman-teman, di universitas yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2000, Bapak Bambang mendapatkan gelar doktoral atau doktor ya teman-teman juga dari University of California tersebut di bidang perencanaan infrastruktur teman-teman. Nah, di pemerintahan, karir Bapak Bambang ini lebih banyak mengurusi bidang perencanaan infrastruktur dan transportasi teman-teman. Selanjutnya, pada tahun 2004 sampai 2010, dia pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi atau MTI. Dalam periode yang hampir bersamaan, dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bidang koordinasi infrastruktur dan pengembangan wilayah periode 2007 sampai 2010, teman-teman. Pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada tahun 2009, Bapak Bambang Susantono ini sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan teman-teman. Bapak Bambang juga pernah menjadi pelaksana tugas atau PLT Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan Iwan Ernest Maindaan mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Tahun 2015, Bapak Bambang ini bergabung dengan Asian Development Bank teman-teman, atau Bank Pembangunan Asia, bank multilateral yang didirikan untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Asia Pasifik teman-teman. Dia menjabat sebagai Wakil Presiden Manajemen, Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Development Bank atau ADB dari tahun 2015 hingga Maret 2022 teman-teman. Dia ini bertanggung jawab mengelola Departemen Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim teman-teman, Departemen Riset Ekonomi dan Kerjasama Regional, dan Departemen Hubungan Eksternal. Selain itu, Bapak Bambang Susantono juga aktif menulis beberapa buku yang membahas soal pembangunan infrastruktur dan transportasi.
Nah, jadi sekilas tentang Bapak Bambang Susantono teman-teman, terkait siapa dia sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan kembali membacakan dari siapa sebenarnya Bapak Doni Rahajo teman-teman. Dikutip dari situs Sinar Maslen, salah satu perusahaan pengembang terbesar di Indonesia, Bapak Doni Rahajo merupakan Managing Director of President Office of Sinar Maslen. Dia juga dikenal terlibat dalam proyek BSD City teman-teman. Bapak Doni ini merupakan lulusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung teman-teman pada tahun 1984. Bapak Doni telah berkarir di PT Bumi Serpong Damai Tbk BSDE yang merupakan bagian dari Sinar Maslen. Pada tahun 2021 sebelum UU IKN diresmikan DPR dan ditandatangani Bapak Joko Widodo, pemerintah beberapa kali mengadakan kunjungan ke wilayah yang dikembangkan oleh Sinar Maslen dan Bapak Doni Rahajo kerap hadir mewakili perusahaannya. Pada tanggal 7 Oktober 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa berkunjung ke BSD City. Hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan kawasan perkantoran di ibu kota negara. Hal itu berkaitan dengan perencanaan pemerintah dalam pembangunan kawasan perkantoran di ibu kota negara atau IKN baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam membangun IKN, pemerintah memastikan aspek lingkungan menjadi salah satu elemen penting. Pada tanggal 19 Oktober 2021, tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkunjung ke Marketing Office BSD City. Kunjungan kerja tersebut diselenggarakan dalam rangka mempelajari pembangunan pusat pertumbuhan kota baru, salah satunya proyek Township BSD City, teman-teman. Hal itu berkaitan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang alasan-alasan sebab dari pengunduran diri Bapak Bambang dan juga Bapak Doni tersebut, teman-teman. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerima surat pengunduran diri keduanya. Menurutnya, Bapak Doni terlebih dulu mengajukan pengunduran diri lalu disusul Bapak Bambang. Namun, menurut Bapak Pratikno, keduanya tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya, teman-teman. Ya, kalau namanya mundur di surat nggak disebutkan, tentu saja kami nggak tahu juga. Tak lama kemudian, Bapak Doni Rahajo menyatakan bahwa dirinya merasa belum berbuat banyak untuk IKN, teman-teman, tanpa memerinci alasan pengunduran dirinya. Kendati demikian, dia menekankan proses pembangunan ekosistem IKN sebagai pusat pertumbuhan baru yang sedang berjalan harus terus didukung, teman-teman. Mewujudkan IKN merupakan tugas mulia bagi kita semua, sebuah kesempatan bersejarah untuk melakukan transformasi menuju peradaban baru bangsa Indonesia yang lebih baik. Mewujudkan IKN merupakan tugas mulia bagi kita semua, sebuah kesempatan bersejarah untuk melakukan transformasi menuju peradaban baru bangsa Indonesia yang lebih baik, kata Bapak Doni tersebut, teman-teman. Nah, jadi di sini dikaitkan dengan 17 Agustus ya, teman-teman, yang dimana 1 bulan lagi atau bahkan tidak sampai 1 bulan ya. Ini mungkin sekitar 2 mingguan kita sudah akan melaksanakan upacara bendera di IKN, teman-teman. Belum adanya penjelasan tentang alasan Bapak Bambang dan juga Bapak Doni mundur membuat wartawan bertanya-tanya. Apakah itu terkait rencana penyelenggaraan upacara peringatan 17 Agustus 2024 di IKN? Enggak, katanya seperti itu, teman-teman. Ini beda lagi, kata Bapak Basuki Hadimulyono yang baru saja ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Otoritas IKN, teman-teman. Bapak Basuki mengutarakan hal itu di kantor Presiden pada hari Senin bulan Juni 2024. Pengumuman pengunduran diri Bapak Bambang dan juga Bapak Doni, dia bersama Pratikno memberikan keterangan pers bersama. Bapak Basuki menjelaskan sejauh ini tidak ada perubahan terkait dengan peringatan kemerdekaan Indonesia yang akan ditetapkan dan langsung dilaksanakan di ibu kota baru tersebut. Dia kemudian menyebutkan bahwa pemerintah akan menggelar simulasi peringatan kemerdekaan di ibu kota Nusantara, teman-teman, atau ibu kota negara.
Nah, di sini siapa terus pengganti dari Bapak Bambang tersebut atau Bapak Doni tersebut, teman-teman? Di sini juga dijelaskan siapa penggantinya. Selain mengumumkan pengunduran diri Bapak Bambang dan Bapak Doni, Mensesnek Pratikno juga menjelaskan siapa yang akan menggantikan posisi mereka nanti. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo, menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjadi PLT Kepala Otorita Negara. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo, menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjadi PLT Kepala Otorita IKN, teman-teman. Bapak Jokowi juga mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Raja Juli Antoni, sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Menurut Mensesnek, Basuki dan Raja Juli Antoni akan menjalankan tugas tersebut sampai ditunjuknya Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN yang definitif, teman-teman. Nah, jadi untuk pengganti dari Bapak Bambang Susantono dan juga Bapak Doni tersebut itu adalah Bapak Basuki, teman-teman, dan juga wakilnya. Nah, selanjutnya sejauh mana sebenarnya IKN ini sudah berjalan, teman-teman? Yang katanya kemarin itu beritanya simpang siur 80% lah, 85% lah, 75% lah, seperti itu. Langsung saja kita ulas di sini, teman-teman. Bapak Basuki menjelaskan saat ini progres pembangunan IKN sudah mencapai 80% untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN. Presiden Joko Widodo yang direncanakan melakukan peletakan batu pertama sejumlah fasilitas pada Senin hingga Rabu tanggal 5 Juni 2024. Juga tidak lagi bermalam di area camping, melainkan di ruang menteri, teman-teman. Tapi sudah di rumah jabatan menteri atau menunjukkan bahwa ini sudah siap, kata Bapak Basuki, teman-teman. Adapun tugas Bapak Basuki dan Wamen ATR Raja Juli Antoni adalah menyelesaikan persoalan status tanah hingga pembentukan pemerintah daerah khusus IKN, teman-teman. Penjelasan dari status tanah tersebut, kata Bapak Basuki, akan mempercepat investasi masuk di IKN, teman-teman. Nah, jadi tugasnya itu seperti itu, teman-teman. Tugas dari Bapak Basuki yang menggantikan tugas dari Bapak Susantono, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini, teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe, like, share, dan juga komentar di bawah ini, supaya nanti teman-teman apabila sudah subscribe tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. See you in the next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my